Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Saya rindu ada banyak lebih dari kita yang kemudian terus alami bagaimana engkau berinteraksi dengan realita Tuhan. Amin. Dan itu tidak terbatas di waktu-waktu ada masalah saja, saudara. Amin. Ya, di ada nggak ada masalah, harusnya kita terus alami realita Tuhan di hidup kita. Amin. Ya, ya. Karena kita ini sering kali kalau ada masalah baru bengok-bengok, itu masalah kita. Enek hal yang menjepit baru kita menjerit, Tuhan tolong. Padahal nggak gitu, saudara. Tuhan tuh maunya saudara dan saya terus aman dalam rengkuhan kasih-Nya. Yes. Amin. Nggak perlu timbul masalah lagi saudara buru-buru cari Tuhan. Ya, ya. Itu memperlama perjalanan kita. Bangsa Israel tuh di satu sisi memang Tuhan mau rontokin, tapi untuk sekarang bukan rontokin tuh manusianya alias mati itu manusianya, tapi kemanusiawian kita lah yang harus rontok dan mati dari hidup kita. Ya, amin. Karena kalau nggak gitu saudara akan terus bertentangan dengan maksud Tuhan. Tuhan maunya ngalor, saudara pengen ngidul dan suka-suka sendiri. Itu dia masalah kita. Makanya ya itu tadi, apa yang Tatak alami saya harap itu menjadi pengalaman kita dalam hal yang benar. Nggak usah tunggu di blok C gitu loh saudara, gitu ya. Nggak apa-apa sih Tatak seneng dia alami apa yang menjadi maksud Tuhan. Nah bagimu nggak usah nunggu masalah duluan. Amin. Ya, ya. Cari Tuhan tuh tenanan dari hari ke hari. Ya. Ojo nunggu naik kesulitan baru kemudian saudara bungok-bungok di hadapan Tuhan. Ya. Betapa miskinnya iman kita kalau kayak gitu. Kenapa dibilang miskin? Karena ya firman Tuhan kayak hilang begitu saja. Gitu. Firman yang kita dengar, firman yang tersimpan dalam manusia roh kita itu kayak terdelete dari hidup kita. Sehingga kita hanya sibuk dengan kesenangan-kesenangan jasmani, kesenangan-kesenangan manusiawi yang itu dia yang sering kali membawa kita teralihkan fokus kita, isunya berubah, isu hidup kita berubah karena kita melihat hal-hal yang menyenangkan. Ketika ada masalah, wah itu dia waktunya cari Tuhan. Nah itu udah kayak gitu sebenarnya. Tuhan tuh maunya setiap hari engkau bersama Tuhan. Ya, amin. Di proses hidupmu tuh Tuhan tuh tahu. Makanya kesadaran bahwa Tuhan selalu ada dalam hidupmu itu harus terus dibangun. Amin. Ya, ya, ya. Bukan hanya nunggu hari Minggu dibangun, nanti hari Senin sampai Sabtu bubuk lagi, sibuk lagi, nggak kayak gitu saudara. Tuhan mau tiap-tiap kita berkomitmen atas diri sendiri dan atas kesadaran sendiri bahwa Tuhan satu-satunya dan Tuhan harus jadi Tuhan atas hidup kita. Amin. 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 Tanpa itu kita akan terus bergulat, bergumul dan ya, propos kalau ada masalah, nggak perlu nunggu masalah. Ya, nah puji Tuhan kalau Tatak cuma menjalaninya nggak sampai 1 jam. Ya. Saya juga nggak tahu tuh masalahnya dalam artian ketika diambil alih orang lain atau bahkan di take down kayak gitu-gitu. Nggak tahu sih, gitu. Tapi yang pasti saudara, tiap-tiap kita juga akan alami masa-masa sulit dalam hidup kita, apalagi kalau kita sadar gitu ya. Syukur loh kita ini ada yang sudah memperingati bahwa tahun-tahun ke depan itu ekonomi akan jadi seperti lembu kurus. Itu masih proses lembu kurus tuh saudara, belum lembu berdarah kemudian mati. Itu pasti terjadi. Jadi saudara nggak usah tangking dia, nggak usah bilang ora bakal. Nah kalau pengen itu tidak berlaku atas hidup kita, bangun keyakinanmu jangan berdasar hal lahiriah. Amin. Ya. Apa itu hal lahiriah?
ya pendapatanmu, keuanganmu, gitu. Itu jangan itu yang jadi andalanmu. Amin. Kalau jadi andalanmu, waduh, hari ini gede hasilnya. Nah, saudara mabuk dengan itu semua. Sesuai ngaplo, bar setelah mabuk ngaplo, tahu ya ngaplo? Gigit jari. Kenapa? Karena bisa jadi terjun bebas itu penghasilanmu nggak ada lagi gitu. Yang kau andelin tuh nggak ada lagi. Kenapa? Karena pada prinsipnya segala sesuatu di dunia ini akan digoncangkan. Ya, Apapun itu. Apapun. Kalau kita ngandelin kekuatanku, aku cik sehat, cik umur semene. Ya, tapi ada banyak orang belum sampai umur tua sudah dipanggil Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, hidupnya kalang kabut, keluarganya kalang kabut. Tuhan mau tiap-tiap kita mulai menyadari Bapak kita itu memiliki mutlak hidup kita itu harus yang disebut Lord. Dia pemilik hidup kita. Nah, kalau pemilik harusnya dia menguasai keberadaan hidup kita dong. Ya. Nggak sekedar, oh dia Tuhanku, eling-elingan. Nah, ciloko saudaraku. Oh dia penolongku, yang enek masalah. Tapi yang ketika nggak ada masalah, kantongnya kandel, dompetnya kandel. Ora usah doa-doa, wis enek. Nah, seperti itu. Tuhan mau tiap-tiap kita mulai terus pantengin Tuhan, amati jalan Tuhan. Karena saudara, sekali lagi saya katakan seperti dalam Mazmur 139, kejadianmu tuh dahsyat dan ajaib. Coba kita baca untuk pendahulu sebelum kita masuk yang utama. Satu 39 ayatnya yang ke 14 mulai. 13 mulai deh. Sampai dengan ke 16. Ya, udah ketemu? Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Hasil motor mesti tidak. Semua orang ini gak enak. Ayo, jangan kalah dengan saya. Saya satu pegang nih, gitu ya. Yo, ulang ayat 13, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Stop di sini. Bayangkan saudara, buah pinggangmu itu dibentuk oleh tangan Tuhan. Bayangkan. Saudara bisa bayangin betapa berharganya buah pinggang sehingga suka ada orang yang mau jual salah satu buah pinggangnya demi dapat duit. Saya pikir gede tuh, bisa nyambung mereka. Karena dia tahu, dia sadar, tapi dia lupa bahwa dia sendiri butuh harus dua dalam hidup ini, buah pinggang kanan dan kiri. Nah, kita lihat, perhatikan, membentuk buah pinggangku, bayangin tuh, bahkan lanjut, menenun aku dalam kandungan ibuku. Bukan hasil tangan manusia engkau ada di kandungan ibumu, benar itu dari orang tuamu, suami istri yang sudah sah, lalu dia mengandung engkau si ibu. Tapi lihat campur tangan Tuhan sejak kita belum apa-apa. Minggu lalu aku pernah bilang masih sigot, masih calon anak tuh. Itu tuh di situ tuh tangan Tuhan sudah menenun. Namanya menenun itu nggak bisa langsung plok ganti. Step by step dari apa tuh? Sebelum benang kapas. Kapasnya bukan kapas yang saudara pakai untuk
kecantikan, bukan. Ini kapas yang khusus memang untuk bahan benang, bahan kain. Nah itu dimulai dari itu. Kalau saudara pengen tahu, pergilah ke Sumba sana tuh. Ada orang-orang tertentu yang menenunnya satu demi satu. Atau mungkin saudara pergi ke Cina untuk lihat bagaimana kain-kain sutra itu dibuat juga dari benang yang asalnya dari kepompong ulat sutra. Saudara bisa bayangkan di sana. Menenun itu proses yang lumayan lama, prosesnya dari awal gitu. Bukan dari langsung jadi plek Tuhan berfirman dan jadilah kain. Mungkin seperti itu bisa. Tapi untuk seorang manusia dikatakan engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Step by step engkau dirangkai. Bahkan ada yang 4 dimensi USG, 4 dimensi untuk melihat kandungan, isi kandungan si jabang bayi. Awalnya hanya bentuk lungker, buntutnya dawa, dasar gede. Ya belum ada muncul tangannya, belum kakinya juga mungkin masih ya bentuknya belum karuannya, buntutnya benar-benar itu buntut. Tapi itu buntut pada waktunya nanti akan menyusut dan jadi tulang pinggang, tulang punggung ini. Saudara bisa bayangkan lah. Tangan yang awalnya hanya mungkin mengkerut cilik, moro-moro terus tumbuh bertahap sampai bentuk sempurna dan siap dilahirkan. Itulah engkau. Betapa karya Tuhan itu kayak gitu. Kalau saya ingat-ingat, aduh Tuhan, itu luar biasa untuk dipahami. Dan lebih jauh dikatakan ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sekarang memang ada teknologi apa tuh? Bayi tabung. Orang dirakit dari inseminasi buatan dalam sebuah petri tabung cilik gitu kan. Digadoke, dadekke dengan berbagai caranya. Oke lah, tapi tanpa campur tangan Tuhan ya tetap wae ra iso dadi menungso. Ya. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sekarang tiap kita menyadari bahwa engkau tuh bukan hasil rekayasa orang tuamu doang. Amin. Ya. Engkau ada itu karena Tuhan. Amin. Maka nomor 1 ya Tuhan yang harus kita cintai dan menghormati orang tuamu. Kapan waktu saya tersadar ketika ada renungan, ketika seseorang dia tidak bisa menghormati orang tuanya, sudah dia game over. Apa artinya? Efesus 6 dikatakan hormatilah orang tuamu. Terus halo, ini saya ngapal supaya lanjut panjang umurmu. Makanya begitu nggak bisa menghormati orang tua, saudara didapati game over, selesai. Hormati orang tua itu mutlak. Karena kau sangkan parane saka wong tuwa, ora saka watu gitu kan. Kecuali itu si sapa lahir dari batu. Saudara pal gitu. Mbah itu lahirnya piye carane, apa batune disamber bledek moro-moro jedul sing bokong, enggak tahu tuh. Tapi ceritane hikayate kan kayak gitu, tapi engkau kan enggak kayak gitu toh. Ada di sini yang lahir dari batu? Ayo. Makanya kau punya asal muasalmu tuh orang tua. Nah itu dia, itu kesadaran yang harus kita bangun. Ini belum sampai kepada khotbah, sudah sampai di sini. Terus lanjut dari 15 dan 16. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Urung
ngerti urung kejadian, Tuhan sudah merancangkan. Amin. Umur semene kowe ketemu jodohmu, umur semene kowe dead. Bisa gitu? Tahu itu kedaulatan Tuhan. Ya. Orang-orang di luar sana ada yang apa tuh? Pengennya dibangkitkan lagi dengan tubuhnya yang sekarang, dengan disimpan di sebuah tabung yang isinya apa itu? Zat-zat kimia. Nantinya dia akan kembali bangun. Ya itu melawan kodrat Tuhan. Itu melawan firman Tuhan dan nggak tahu ujungnya itu jadi orang. Nah di situ saudara. Yang pasti yang kita perlu menyadari di hidup kita ini ada tangan Tuhan. Ya. Di tiap hidup kita itu ada jari Tuhan yang membentuk kita. Ya, Maka sudah seharusnya dong kita menghargai pencipta kita dan menghormati di mana dan dari mana engkau berasal. Ya, amin. Kamu maksudnya. Ada di situ saudara. Saya rindu untuk ini yang Tuhan mau tiap kita sadari dan terima sebagai sebuah kebenaran. Mari kita lihat dari 2 Tawarik 15. Ini ayat sudah berulang kali saya sampaikan, tapi nggak tahu kenapa Tuhan mau saya untuk ngomong lagi kepada saudara tentang hal ini. Pembaharuan oleh asa. Kita ketemu 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai yang ke-15. Kita akan baca secara menyeluruh, gantian. Pria duluan ayat 1, wanita bersama saya, dan begitu selanjutnya sampai selesai. Oke? Pria, saya persilahkan ayat pertama dan juga judulnya 2, 3. Pembaruan oleh Asa. Asaria bin Oded diganti roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali saya tanpa hal yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan dia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah semangatmu, karena ada apa bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia membuat susu dan orang Efraim, Manasya dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya. Ketika mereka melihat bahwa Tuhan Mereka berkumpul dan di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 790 dan 7.000 kambing domba dan jalanan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang sedang mencari Tuhan, itu
Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segala mereka dan dengan kehendak yang menjalankan Tuhan. Tuhan berkenan dipenuhi oleh mereka, dan mereka akan mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Yes, terima kasih. Saudara, bicara tentang pembaharuan Asa oleh Asa, itu yang Tuhan ingin sekarang ini. Kalau kemarin berapa bulan tahun yang lalu, saya mengajak untuk kita melihat penyembahan kita secara bersama. Perhatikan ini. Dan hari ini Tuhan ingin berhakim dengan kita perseorangan, pribadi lepas pribadi, di mana suara Tuhan diperdengarkan hari ini lewat yang kita baca oleh Raja Asa. Kerjakan. Melihat kondisi ini, Tuhan mau tiap kita mulai secara personal, secara pribadi, menempatkan diri untuk mulai berurusan dengan Tuhan. Engkau lihat kondisi dunia bukan semakin membaik. Keadaan dunia semakin bisa dibilang mengerikan, menakutkan, mencemaskan, apalah itu. Tapi yang pasti satu, di hari-hari terakhir ini Tuhan mau berurusan dengan kita secara pribadi. Tuhan berkeinginan tiap pribadimu punya hubungan karib dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Kenapa? Karena hari-hari ini orang cenderung hidup individualisme, pentingin diri sendiri, boyak wong liya. Nah itu dia. Itu harus dilawan dengan spirit yang berbeda, yaitu engkau memiliki ketergantungan dengan Tuhan yang lebih kuat lagi. Kita tidak bisa ngandelin orang, karena itu hanya akan membuat hidupmu tertutup. Kita nggak bisa, katakanlah, taruh hati kita, taruh harap kita kepada seseorang, walau katakan orang itu benar ngomongnya baik pribadinya, di atas segalanya bisa saja manusia berubah. Yang Tuhan mau adalah perubahan jalan berpikir kita. Amen. Mulai punya perhitungan khusus dengan Tuhan. Ojo sekali-kali karena janji manusia, saudara terus jaga nih, akan kecewa. Itu pasti akan kecewa karena manusia bisa berubah. Firman Tuhan katakan hati manusia itu penipu. Gak usah orang lain, diri kita sendiri nih punya hati. Kita kalau tidak diwaspadai juga bisa nipu kita kok. Apa yang harus kita buat? Jagai hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya kita mesti ngopeni diri sendiri sebelum nulungi orang lain. Bangun hidupmu begitu rupa sampai Tuhan menyatakan isi hatinya kepadamu dan engkau memfungsikan hidup seperti yang Bapakmu pengen. Amen. Karena tiap-tiap kita ada dalam rencana Tuhan tanpa terkecuali. Yang membuat rencana itu mandek, gagal atau apalah itu sebutkan, itu ya karena kesalahan kita tidak dengar-dengaran. Bisakah Tuhan ngomong? Sangat bisa. Paling gampang Tuhan bisa ngomong lewat mimpi, hati nurani. Makanya seperti apa yang dialami oleh Tata.
Nah itu dia yang Tuhan mau juga engkau berinteraksi langsung dengan Tuhan. Amin. Gak andalkan apapun dan siapapun. Ya. Manusia sekelas saya sekalipun belum tentu bisa menolongmu. Ya. Di masa sukar manusia sangat egois dan tidak bisa menolong sesamanya. Yang harus engkau buat adalah Tuhan perlindungan. Amin. Jadikan dia pertolonganmu yang pertama. Ya, ya. Mungkin hari ini, pokoknya ya karena kau belum melihat tantangan hidupmu. Tapi pada satu titik ketika tantangan hidup pas belat dengarmu, apa yang kau buat? Kalau engkau tidak pernah melatih hidupmu mencari Tuhan, saudara akan monteng dewi. Sorry ya, saya cerita. Beberapa waktu yang lalu, kalau engkau dengar, di Universitas Petra, Surabaya, ada anak mahasiswa yang bunuh lompat dari lantai 12 beberapa dan bersimpang siur kabar yang begini anakku di top itu kayak nonjok di hati saya. Kurang apa saudara anak pendeta? Orang akan bilang, wah anak pendeta kok dunia ini, kok dunia ngono. Nah itu dia. Justru tuntutan itu yang tidak dimanage dengan baik menjadi tekanan yang tak tertanggulangi. Akhirnya putus asa lagi. Saya tidak tahu kasusnya, masalahnya apa, terjadi apa, tidak tahu. Tapi keadaan dunia akan terus menekanmu kalau engkau nggak waspadai. Banyak mahasiswa pada kayak gitu. Hati-hati dengan hidupmu. Dalam artian hati-hati di sini bukan berarti kau tidak boleh gaul, salah. Kau tetap bergaul, tapi yang kau harus jaga itu hatimu. Amin. Tetap mencintai Tuhan, nomor siji saudara. Ya. Kalau engkau mulai mencintai yang lain, percayalah pada satu titik kekecewaan kan kau tuai. Manusia bisa saja berubah. Nah, di sini Tuhan mau tiap kita menjadikan ketika Asa dihampiri oleh Azaria dan mendengar suara Tuhan disampaikan oleh Azaria bin Oded. Azaria mengambil sikap yang tepat. Dia melihat kondisi dunia, dia melihat kondisi keadaan, gak ada orang berangkat dan pulang dengan selamat. Itu tercatat. Jadi artinya kondisinya udah begitu rupa gitu, nggak aman yang pasti. Saudaraku, Tuhan mau kita nggak nunggu masa-masa kritis kayak gitu. Tapi baik tiap kita mulai dari sekarang membangun ketergantunganmu sama Tuhan. Ya, Saya coba saudara bayang, kalau engkau punya harta banyak simpen di rumah. Alkitab menulis pencuri datang dan mencurinya, atau mengengat dan karat juga merusakkannya. Lah deleke ning anu no, bang no. Berapa banyak bang turun tikar. Gara-gara tiga kabur sama ininya, pimpinannya atau bahkan tellernya atau siapapun itu, sangat mungkin. Artinya nggak ada tempat aman di dunia ini. Amannya hanya di hadapan Tuhan. Tergantung hidupmu dengan hal-hal yang lahiriah. Amin. Saya kok terus saja tiap saya ketemu Tuhan lewat sumber telepon atau apa itu, ada hal-hal baru yang Tuhan mulai sikapkan. Begitu juga lewat PG. Itu sangat luar biasa mempengaruhi hidup saya, dan saya bersyukur saya ada di sini. Dan saya harap karena saya pernah melihat saudara, orang bapaknya ini mati-matian habis-habisan untuk Tuhan lewat Pak Stephen saya sebut saja. Sampai ketika bapaknya meninggal, gitu ya, penggerak ini meninggal untuk sesaat, kegerakan itu kayak mandek. Nah ini menjadi keprihatinan tersendiri buat saya, dan saya tahu beberapa juga prihatin. Nah saya tidak mau, saya mau bilang sama saudara, sama Tuhan, saya tidak akan pensiun Tuhan. Mau sampai koyok ngopo aku tetap akan
percaya mbek Tuhan Yesus, tetap melayani Tuhan. Nah, saya rindu bahwa apa yang saya terima dan saya bagi kepada saudara itu jangan hanya sebagai sebuah wacana, cerita, atau kesaksian doang. Alamilah. Amin. Karena Tuhan mau membawa kita semua tanpa terkecuali. Engkau yang sudah terhubung dengan kegerakan ini jangan pikir bentatoin wae sing pendeta. Salah. Nanti yang saya alami engkau nggak pernah alami. Yang saya kecap, yang saya nikmati engkau tidak pernah alami. Hanya ngalami ketika engkau dengar cerita. Wih, soto nggone girennya lo enak, ngon gimol lebih enak. Saya cerita dan saudara hanya kecap-kecap. Oh jari ini enak jari ini. Karena saudara sendiri nggak pernah ke sono toh. Nah, jari ini kata orang Jawa jari ini itu keroto boso. Ayo ada yang ngerti? Jari ini ki omongin apa coba? Kepanjangannya apa? Oh, jari ini wong rono rini. Jari. Kita nih kadang-kadang orang Jawa nih wis lali Jawa nih. Yang jadi wah Indonesia, ya ndak gitu. Indonesia ya Indonesia, Jawa ya tetap is Jawa kan gitu. Nah saudara yang kembali lebih baku adalah firman jadi panduan dalam hidup kita. Ya. Ketika Asaf tahu apa yang disampaikan oleh Azaria gitu ya. Dan dikunci di ayat yang ke-7, tetapi kamu ini Asa, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ingat, usaha itu harus benar-benar dibuktikan, nggak cuma mau. Aku pengen ini, aku pengen ngono, tapi cuma pengen. Apakah itu usaha? Usaha ngomong mungkin iya gitu ya, usaha ngimpi mungkin iya. Nah di ayat yang ke berapa tuh dikatakan berikutnya ayat yang ke-9 lompat ya, ayat yang ke-8, setelah Asa mendengar kata-kata nubuat dari Azaria, dia menguatkan hatinya, menyingkirkan dewa-dewa dan selanjutnya bahkan membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci. Lalu ayat yang ke-9, ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk mereka yang tadinya hanya sebagai penumpang gitu ya. Karena nih Yerusalem, Yehuda itu banyak disingkiri oleh orang-orang suku-suku 10 yang lain gitu. Nah, akhirnya ketika 10 suku ini melihat bagaimana Tuhan terus bekerja atas Yehuda, atas Yerusalem, mereka mulai numpang melu ben etok tentrem. Mungkin lewat hidupmu orang lain melihatmu, tapi ingat, engkau sendiri harus tetap membangun hidup. Kalau enggak, percayalah, engkau justru yang akan ditarik turun dengan orang tersebut. Artinya pengaruh hidup dia lebih kuat atas hidupnya daripada pengaruhmu untuk tolong orang itu naik. Ya. Engkau akan tanpa sadar, engkau akan jatuh turun lagi. Kesadaranmu akan Tuhan itu mulai abu-abu. Nyatanya ning gereja ya apa? Ora ning gereja ya apa? Nah, ingat itu baik. Orang sampai di titik itu kenapa? Karena dia nggak alami realita Tuhan. Dia hanya ke gereja, bukan cari ketemu Tuhan. Akibatnya ya kayak gitu-gitu, saudara. Orang tarik dirinya, ya ayo, itu saja. Dan kemudian dia sendiri lupa dengan tujuan hidupnya. Tapi tidak demikian dengan Asa. Asa menetapkan, menguatkan hatinya di ayat yang ke-7. Setelah dikatakan itu, ya, dia kemudian lanjut merekrut orang-orang yang ikut numpang untuk sampai pada level yang podo. Jangan biarkan kau yang ditarik turun.
oleh kondisi-kondisi dan keadaan atau seputaran hidupmu, teman bergaul. Tapi izinkan Tuhan yang bawa engkau untuk bawa orang lain sampai di levelmu. Nah, pertanyaannya, levelmu di mana? Kalau levelmu masih di rendah saja, percayalah, engkau juga akan tertarik lebih rendah lagi. Makanya tingkatkan. Ini pesan secara pribadi untuk dirimu, untuk masing-masing pribadi, bahwa layaknya Tuhan pesankan kepada Asa, demikian juga pesan Tuhan datang atas kita masing-masing. Amen. Maka apa yang harus engkau buat? Perbuatlah seperti yang Tuhan mau. Amen. Jangan sayangkan kepentinganmu, jangan sayangkan yang kau anggap itu keuntungan. Paulus katakan, yang dulu kupikir untung, hari ini aku katakan semua sampah. Kenapa? Karena ada pengenalan akan Tuhan itu lebih berharga dari apapun juga. Jadi pastikan pengenalan akan Tuhan lebih besar dalam hidupmu daripada pengenalan akan pejabat manapun, saudaraku. Katakanlah itu bisa bikin koneksi. Koneksi yang tak direstui Tuhan ya gagal. Orang akan bilang gagal maning son. Kayaknya apa-apa nih. Koneksi yang manusiawi itu berakhir manusiawi juga. Jadi teruslah apa yang kau buat, teruslah andalkan Tuhan. Nggak ada yang lain dan jangan ada yang lain. Amen. Karena saya bisa bilang saudara, memang punya koneksi dengan orang gede, gitu ya. Dalam tanda petik itu rasanya wah, gitu ya. Apa? Bangga, tapi lihatlah, perhatikanlah, itu nggak ada jaminan kekalnya. Sebaliknya, kalau koneksimu dengan Tuhan kau bangun dengan benar, saudara akan lihat sebuah kekekalan. Tuhan memberi kekekalan kepada manusia. Kekekalan apa? Kekekalan untuk mencintainya, Sang Pencipta dan Pemilik hidup kita. Itu telah, itu harus. Makanya saudaraku, Tuhan mau ya kita lakukan apa yang selaras dengan firman-Nya. Tanpa itu, saudara akan bentur-bentur, kita akan sambat kayak nek sing ngulungi, dan Tuhan akan ya terus lanjutnya dengan lipatan. Kenapa? Karena kita akan terus jalan dengan kekuatan kita sendiri kok. Biasanya tuh orang kalau sudah kondisinya terpuruk, dielengke emoh, nah ya wes lanjut bacot dengan ketidakabudan. Nah Tuhan mau sadarkan kita hari ini. Tuhan mau bangkitkan kita hari ini layaknya Tuhan peringatkan Asa, dan Asa bangun, Asa sadar diri, Asa ambil keputusan untuk mencintai Tuhan lebih dari semuanya. Amen. Terbukti saudaraku, lawang bayi putri dipecat. Bayi putri lu. Saudara bisa bayangkan, bayi putri ibu surinya pecat. Kira-kira apa? Mbah wedoknya ini bikin patung kekejian. Nah kita yang jadi Mbah Putri, yang sudah jadi Mbah Putri, ayo mulai beneri hidup kita. Ojo koyo Mbah Putri nih Asa. Amin. Supaya kita nih makin bener gitu loh. Ojo mentang-mentang wis Mbah Putri terus wis ben ngono. Uren sak-sake, ndak gitu saudaraku. Yang bakal calon jadi Mbah Putri juga harus mulai mawas diri itu mulai hari ini. Ya, karena pada ketikanya kau akan jadi Mbah Putri, kau harus tahu diri dan harus terus jadi terang bagi anak cucu keturunanmu. Lalu lebih lanjut dikatakan dia menghancurkan patung dari Mbah Putrinya, gitu kan. Lalu itu juga sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa
tulus ikhlas sepanjang umurmu, yang jagain hatinya. Itu yang Tuhan suka, menjaga hatinya daripada mencintai pertama diri sendiri. Kan kita harus bilang 3 cinta. Apa saudara masih ingat?